Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Kita ketemu lagi di mata kuliah analisa laporan keuangan bisnis. Kali ini kita akan ngebahas selanjutnya. Kita kemarin sudah ngebahas tentang neraca dan kita sekarang akan ngebahas tentang laba rugi. Karena di mana ada neraca dan di situ pasti ada laba rugi. Ibaratkan kayak Milea dan Dilan. Kalau tadi kemarin kita bahas tentang Mileanya, sekarang kita ngebahas Dilannya. Oke guys, nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman silakan aktifkan speakernya dan nanti silakan lakukan pertanyaan. Kalau saya terlalu cepat atau ada kurang spesifik misalkan dalam penjelasannya. Oke teman-teman, kita mulai materi kuliah kali ini tentang laba rugi. Oke, di dalam laba rugi di sini kita harus mencantumkan pertama tetap ada nama perusahaan, misalkan PT GPB. Yang kedua adalah kita harus mencantumkan ini neraca atau laba rugi. Oh, ini laba rugi. Selanjutnya ini ada tanggal, bulan, dan tahun. Kita harus melampirkan karena ingat dalam laporan keuangan itu kita harus mencantumkan dalam satu periode atau selama 1 tahun. Gitu. Jadi 1 tahun itu adalah 12 bulan. Atau pertanyaan gini, Pak, kalau saya baru bulan 9, saya buka usaha, gimana saya laporan keuangannya? Ya sudah, kita mulai nanti dari bulan 9, 10, 11, 12. Nah, 4 bulan itu saja yang dilampirkan. Untuk apa, Pak, laporan keuangan ini? Ini fungsinya satu, untuk dalam pelaporan pajak, corporate perusahaan. Yang kedua, kalau misalkan perusahaan tersebut ada maksud atau ada tujuan, ada keinginan untuk mengajukan permohonan ke bank, yaitu kita harus laporkan ke situ, melampirkan laporan keuangan. Atau, ini yang sangat penting adalah laporan keuangan ini wajib hukumnya setiap perusahaan harus melampirkan, supaya apa? Melihat perkembangan progres setiap tahun. Kalau yang udah go publish, itu wajib hukumnya publish ke masyarakat. Kalau yang in-house, yang tidak in-house atau tidak audited, cukup untuk laporan perkembangan perusahaan tersebut. Oke, ini di dalam laporan keuangan ini tampilan ini adalah laporan keuangan ini masih ada yang middle, ada yang low, ada middle, dan ada yang high. Kalau yang low itu ya sangat sederhana. Ini masuk kategori middle, gitu. Laporan laba rugi ini middle, sebagai saya yang pernah laporkan. Tapi ini sudah cukup mewakili kondisi perusahaan. Ada juga yang high itu biasanya udah in-house atau audited. Artinya kalau sudah audited itu harus ada akuntan publik memeriksa itu lebih akurat dan lebih spesifik yang teman-teman nanti akan temukan di perusahaan-perusahaan yang sudah TBK. Lanjut. Nah, ini tanggal, bulan, dan tahun. Ini adalah ribuan. Ingat teman-teman, di dalam ribuan itu 0 di belakang angka itu harus dihilangkan. Contoh, misalkan seperti ini. Saya akan nulis di sini angkanya 1 juta. Oke, saya akan tulis ini 1 juta. Kalau saya dalam bentuk ribuan, berarti yang saya lampirkan adalah hanya 1.000. Karena 3 angka di belakang itu dihilangkan. 1, 2, 3. Jadi di dalam laporan keuangan pasti adalah 3 angka di belakang itu. Jadi kalau ini 60 juta, berarti artinya itu 60 miliar. Tapi karena dalam bentuk ribuan. Oke, lanjut. Di sini penjualan. Penjualan adalah omset kita selama 1 tahun. Pak, kalau omset ini 60 juta dari mana? Contoh. Misalkan gini, yang saya lihat di sini UP. Oh, UP. Maria. Saya ingat nama UP itu Maria. Karena gini, Maria punya omset misalkan 5 juta. Oke. 5 juta selama 1 bulan. Diasumsikan itu selama 5 juta selama 1 bulan. Ingat 1 tahun itu adalah 12 bulan. Jadi omset selama 1 tahun adalah 5 juta dikali 12. Hasilnya adalah 60 juta. Oke, clear? Ini 60 juta dari total omset penjualan. Gitu. Jadi nanti di rata-rata, oh saya memiliki omset 10 juta, ya sudah 10 juta kalikan 12, berarti 120 juta. Berarti 120 juta itu adalah omset selama 1 tahun. Ingat, ini adalah laporan selama 1 tahun. Jadi tinggal apapun, kita harus menentukan dulu bulannya berapa omsetnya, tinggal dikalikan jumlah bulannya,
baru nanti kita akan ketahuan omset setahun. Pak, kalau misalkan saya baru beroperasi baru 4 bulan, gimana ya? Sudah, kalikan 4. Jadi 20 juta. Jadi omset setahunnya adalah ini ya sudah 20 juta. Samain dengan yang ini. Oke, itu coretan-coretannya. Gitu. Oke, clear? Kita asumsikan ini tetap di angka 60 juta. Lanjut. Ini pasti penjualan itu di angka 100%. Sekarang HPP. HPP itu apa, Pak? HPP itu adalah modal. Kira-kira modalnya berapa sih? Contoh kayak tadi upah. Upah, dia punya bisnis misalkan hijab. Harganya 100.000. Modalnya berapa upah dari hijab itu? Oh, modalnya, Pak, saya 60.000. Berarti 60%. Oke. Ada yang mengaktifkan speaker? Boleh di off-kan dulu speakernya. Nanti kalau mau nanya, boleh diaktifkan speakernya ya. Supaya tidak ada efek-efek suara efek sound. Muhammad Mawar. Oke, saya off-kan dulu speakernya. Lanjut. Di sini misalkan tadi harganya 100.000. Modalnya berapa? 60.000, Pak. Oh, oke. Misalkan tadi 60.000. Tadi misalkan modalnya 100.000. Oke. Kita off-kan dulu di sini. Berarti modalnya berapa? Oh, 60.000, Pak. Oke. Berarti laba kotornya berapa? Sampai dengan 40.000. Ini adalah laba kotor. Begitupun kalau nanti misalkan, oh Pak, kalau misalkan seperti ini gimana? Kalau ya seperti ini, berarti ini omsetnya, misalkan asumsikan 100 penjualnya 60 juta, ini 50%, berarti kita rubah menjadi 40%, sehingga laba kotornya adalah 40%. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau jelas kita lanjut ya. Oke. Oke, ingat teman-teman, nah selanjutnya ada biaya umum, ADM, dan operasional. Ini teman-teman tolong perhatikan. Ini saya gabungkan semuanya. Artinya apa? Biaya umum, ADM, dan operasional. Saya kasih tuliskan di sini note-nya. Pertama, biaya umum. Biaya umum terdiri dari biaya tenaga kerja atau yang lembur atau segala macam, itu masuk di dalam biaya umum. Terus ada biaya administrasi, biaya ADM, itu bisa dalam bentuk kertas, alat ATK, ATK dan yang lainnya. Terus ada namanya operasional. Operasional diantaranya ada bisa dalam bentuk bensin atau akomodasi maupun yang lainnya berkaitan atau listrik gitu. Ini semuanya masuk dalam kegiatan-kegiatan operasional. Nah, operasional ini nanti kalian tinggal dijumlahkan semuanya. Oh, biaya umum berapa? Oh, biaya ADM berapa totalnya? Oh, biaya operasional berapa? Itu ditambahkan aja semuanya. Gitu. Masuk di dalam satu kesatuan, di sini tinggal dijumlahkan. Oke. Ini teman-teman silakan nanti di catat. Oke, saya masukkan di sini di Excel. Nah, ini kurang lebih kayak gini, ya. Ini masuk dalam ini. Atau nanti Pak, saya mau di breakdown saja deh, mau dipisahkan di sini, mau ditambahkan, ya maka silakan nanti tinggal ditambahkan saja biaya umum. Saya pengen di sini biaya umum, saya masukkan di sini Pak, misalkan. Saya masukkan ke sini Pak, ya silakan. Nanti misalkan Pak biaya ADM saya mau ini namanya breakdown. Breakdown ini artinya kita pisahkan satu kesatuannya. Nah, jadi ini nanti bisa kita hilangkan, ini bisa langsung ke sini. Nah, ini 188 ini nanti bisa dirubah. Oke, kita bisa rubah dan nanti kita bisa hilangkan atau pengen diinikan semua. Kita breakdown satu-satu ya. Wah, ini udah rumus soalnya. Sorry. Nanti teman-teman bisa beberapa format ya.
Saya tetap ngikut yang awal dulu, kita gabungkan dulu semuanya, totalnya ini. Lanjut, ini ada laba operasional. Laba operasional terdiri dari laba kotor, dikurangi biaya umum dan operasional. Ingat, apapun jenis bentuk biayanya, itu akan dikurangi. Sekali lagi, apapun bentuk biaya, kalau sudah ada debitannya biaya, itu harus dikurangi. Jadi, laba kotor dikurangi biaya umum dan operasional, hasilnya adalah laba operasional. Oke, itu laba operasional. Selanjutnya, di sini ada biaya amortisasi. Nah, kalau biaya amortisasi ini berkaitan tentang dividen. Karena kita tahu itu dividen itu dari mana, nah, kita akan flashback ke atas. Ya, itu nanti kita akan bicara tentang ekuitas. Ekuitas modal, nanti di ekuitas ini nanti ada salah satunya saham. Kalau di laporan keuangan yang lengkap. Nah, berhubung kita tidak membahas tentang dividen, jadi kita nolkan. Jadi biaya amortisasinya nol. Selanjutnya, ini ada biaya penyusutan Pak, 290 dari mana? Ini ngeling nyambung dengan neraca yang kemarin. Nah, yang kita pernah bahas kemarin. Ini ada namanya tanah, kendaraan, dan mesin. Kemarin kan total penyusutan itu adalah 290. Sehingga diakumulasi penyusutannya sebagai pengurang 290. Nah, angkanya dari sini. Pokoknya akumulasi penyusutan sama dengan biaya penyusutan. Ini kurang lebihnya. Oke, lanjut. Ada total biaya penyusutan karena tadi amortisasinya 0, terus biaya penyusutannya juga 290, ya sudah, ini hasilnya adalah 290. Nah, lanjut. Aduh, ini ada, sorry, ada efek samping, ada yang masak agak nyugak jadi batuk-batuk. Oke, lanjut teman-teman. Ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain di sini artinya, kalau upah ini dia selain menjual hijab atau menjual pakaian, dia punya bisnis ikan, juragan ikan nih, ikan lele, juragan lele, atau juragan mujair. UP Maria adalah juragan mujair, jadi dia pendapatan lain-lainnya adalah dari total omset mujair. Nah, dari mujair ini dia dapat omset setahun berapa? Oh, Pak, saya dapat omset misalkan 64 juta Pak setahun. Oh, oke. Ada biaya tenaga kerja nggak? Ada. Oh ya sudah, biaya tenaga kerjanya berapa? Oh, biaya tenaga kerjanya adalah 12 juta Pak. Karena 1 juta saya gajinya si biaya tenaga kerja itu dikalikan 12. Oke, lanjut. Sehingga laba sebelum bunga dan pajak, earning before interest and tax, adalah pengurangan dari, ya, satu, saya akan kasih warna. Yang pertama, laba operasional. Ya, oke, warnanya saya bedain dulu biar sama. Dikurangi total biaya penyusutan. Ini dikurangi. Karena biaya, ingat. Ditambah pendapatan. Ingat, kalau ada pendapatan, berarti itu ditambah. Baru dikurangi biaya lain-lain. Kalau biaya, itu pasti dikurangi. Jadi, yang ditambah hanya pendapatan lain-lain. Oke, yang ditambah hanya pendapatan. Ingat, pendapatan ditambah biaya-biaya dikurang. Patokannya itu, cost of operation. Jadi nanti dalam biaya operasional itu akan dikurangi biaya-biaya. Sehingga inilah laba sebelum bunga dan pajak. Oke, laba sebelum bunga dan pajak, atau kita kenal dengan EBIT, earning before interest and tax. Ini hasilnya. Oke, jadi ini dikurangi total biaya penyusutan, ditambah pendapatan, dikurangi biaya-biaya. Lanjut, di sini ada biaya bunga. Biaya bunga apa? Biaya bunga kan kita kenal nih, kemarin di neraca, saya tunjukkan di sini. Di dalam neraca, teman-teman akan menemukan hutang bank jangka panjang, jangka pendek, dan hutang bank jangka panjang. Yang ini. Oke. Dan yang ini artinya apa? Ketika kita membayar membayar angsuran nih, kan tadi nanti ada pokok dan ada bunga. Nah, bunga itu ya diakumulatif selama 1 tahun berapa? Kita tahu dari bunga itu dari mana? Ingat, kita pasti ada rincian jadwal angsuran. Kalau ada jadwal angsuran, pasti ada bunga. Total bunga itulah
yang kita akan akumulatifkan selama setahun. Cuma nanti teman-teman jangan khawatir, nanti saya akan di contoh kasusnya, nanti saya akan sudah melampirkan total bunga pembayaran selama 1 tahun. Jadi teman-teman tinggal hanya memasukkan saja. Ini bab bunga ini nanti kita akan lanjut di bab di pelajaran administrasi perbankan. Kita akan belajar tentang angsuran. Oke, lanjut. Laba sebelum pajak atau earning before tax itu adalah pengurangan dari laba sebelum bunga. Oke. Dikurangi biaya bunga. Hasilnya adalah laba sebelum pajak. Oke, hasilnya adalah ini. Ya, pengurangan dari laba sebelum pajak dikurangi biaya bunga, hasilnya adalah laba sebelum pajak. Oke. Lanjut. Pak, ini kok ada pajak? Pajak ini gimana? Nah, teman-teman langsung flashback ingat materi kuliah administrasi pajak. Di dalam pajak ada namanya pajak individu dan ada pajak badan. Pajak badan inilah yang dicantumkan di sini. Asumsikan Pak pajak badan waktu itu saya ingat 2% ya sudah, nanti tinggal dilaporkan saja, dilampirkan saja di situ pajak ininya 2% Pak. Oke, kalau kayak gitu kita lampirkan di sini 2%. Dari mana? Dari laba sebelum pajak atau earning before tax. Kalikan 2%, hasilnya adalah ini 700 dulu, 768. Baru laba bersih atau kita kenal dengan net income atau laba bersih, atau ada istilah lain, ada earning after tax. Oh, itu berarti earning after tax. Oh, berarti pendapatan setelah pajak, atau kita kenal dengan net profit, atau kita kenal dengan net income, atau kita kenal dengan laba bersih. Banyak istilahnya. Jadi laba bersih yang teman-teman yang harus nikmati adalah ini. 3482 632. Jadi kalau kita mendapatkan untung, jangan mengambil keuntungan sepenuhnya dari ini 36 juta, tapi kita yang ambil keuntungannya adalah yang ini. Setelah dikurangi biaya-biaya, muncullah laba bersih. Laba bersih inilah yang kita nikmati kalau dalam kita setiap usaha, kurang lebih kayak gitu. Ini lewat cakupan kurang lebih teman-teman yang laporan laba rugi ini. Jadi sekali lagi teman-teman di sini informasi ini, informasi laba rugi itu adalah kita ingin mengetahui oh omset kita berapa sih, laba kita berapa sih dari laba bersih ini 34 juta ini larinya kemana sih? Oh larinya ke aset, apakah ke aset tetapkah? Apa ke aset lancarkah? Nah nanti satu kesatuan antara neraca dengan laba rugi, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di laba rugi ini kita ingin tahu omset kita selama 1 tahun berapa, kurang lebih informasinya ada di laba rugi, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, kalau ada yang kurang jelas silakan teman-teman ajukan pertanyaan, dan sebelah mana nanti pertanyaannya silakan diaktifkan speakernya dan kita buka sesi tanya jawab. Oke, ada pertanyaan teman-teman atau ngerti semua? Oke. Oke guys, kurang lebih itu materi untuk laba rugi pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa japri atau nanti bisa ini. Dan jangan lupa nanti materi ini saya akan upload di Google Classroom dan nanti saya akan upload di YouTube saya. Jangan lupa subrek and like and share. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. And bye-bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.